Salve, bertemu lagi dengan saya Francisca Lucila. Baiklah, di sini kita bersama-sama belajar tentang apa itu Arianisme, siapa tokoh pelopornya, dan apa ajarannya yang menentang gereja. Arianisme adalah sebuah doktrin teologi yang muncul pada awal abad keempat Masehi yang berpusat pada ajaran Arius, seorang presbiter dari Alexandria, Mesir. Doktrin ini menolak konsep Trinitas yang menjadi inti dari ajaran Kristen Ortodoks. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus meskipun dianggap ilahi, bukanlah Allah yang sepenuhnya setara dengan Allah. Baba istilah kaum Arian berasal dari nama Arius, dan sama seperti istilah orang Kristen bukan sebutan yang mereka gunakan untuk menyebut diri sendiri, melainkan sebutan dari orang luar. Ajaran-ajaran Arius dan para pendukungnya mengenai kodrat Tritunggal dan kodrat Kristus pada hakikatnya bertentangan dengan pandangan-pandangan teologis yang dianut umat Kristen homoousian. Berikut beberapa tokoh pelopor dalam Arianisme. Yang pertama, Arius, seorang imam dari Alexandria yang dianggap sebagai pendiri Arianisme, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, Eusebius dari Nikomedia, seorang uskup dari Nikomedia yang menjadi pendukung utama Arius. Ia membantu Arius dalam menyebarkan ajaran Arianisme. Yang ketiga, Eusebius dari Kaisarea, seorang sejarawan dan teolog yang menjadi pendukung Arianisme. Ia menulis beberapa karya yang mendukung ajaran Arius. Yang keempat, Akakios dari Kaisarea, seorang uskup dari Kaisarea yang menjadi pendukung Arianisme. Ia membantu dalam menyebarkan ajaran Arianisme di wilayah timur. Yang kelima, Ulfilas, seorang misionaris yang menjadi pendukung Arianisme. Ia membantu dalam menyebarkan ajaran Arianisme di kalangan Bangas Goth. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh tersebut memainkan peran penting dalam melopori dan menyebarkan ajaran Arianisme yang kemudian menjadi salah satu kontroversi teologis terbesar dalam sejarah Kristen. Yang pertama itu ajaran Arianisme yang menentang gereja Katolik pada saat itu adalah ajaran utama. 1. Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah yang lebih tunggal dari manusia. Yang kedua, Yesus Kristus memiliki awal. Arius juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki awal, yaitu ketika Allah menciptakannya. Yang ketiga, Roh Kudus bukanlah Allah. Arius mengajarkan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah, melainkan kuasa atau energi yang berasal dari Allah. Arius seorang imam dari Alexandria yang dianggap sebagai pendiri Arianisme. Ia mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan Allah. Eusebius dari Nikomedia, seorang uskup Nikomedia yang menjadi pendukung utama Arius. Ia membantu Arius dalam menyebarkan ajaran Arianisme. Eusebius dari Kaisarea, seorang sejarawan dan teolog yang menjadi pendukung Arianisme. Ia menulis beberapa karya yang mendukung ajaran Arius. Akakios dari Kaisarea, seorang uskup dari Kaisarea yang menjadi pendukung Arianisme. Ia membantu dalam menyebarkan ajaran Arianisme di wilayah timur. Ulfilas
Aquilas, seorang misionaris yang menjadi pendukung Arianisme yang membantu dalam menyebarkan ajaran Arianisme di kalangan bangsa Gauls. Nah, yang kedua, apa itu Nestorianisme? Siapa tokoh pelopornya dan apa ajarannya yang menentang gereja? Nestorianisme adalah sebuah doktrin Kristen yang dikembangkan oleh Nestorius, seorang uskup Konstantinopel pada abad ke-5. Doktrin ini berfokus pada sifat manusia dan ilahi Yesus Kristus. Definisi Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat yang terpisah, yaitu sifat manusia dan sifat ilahi. Namun, Nestorius juga mengajarkan bahwa kedua sifat ini tidak dapat digabungkan menjadi satu kesatuan, melainkan tetap terpisah dan berbeda. Kontroversi Nestorianisme doktrin menimbulkan kontroversi besar dalam gereja Kristen pada abad ke-5. Banyak uskup dan teolog Kristen yang menolak doktrin ini karena mereka percaya bahwa Kristus memiliki satu kesatuan sifat yang tidak dapat dipisahkan. Konsili Efesus pada tahun 431, Konsili Efesus diadakan untuk membahas doktrin Nestorianisme. Konsili ini memutuskan bahwa doktrin Nestorianisme adalah bidat dan bahwa Yesus Kristus memiliki satu kesatuan sifat yang tidak dapat dipisahkan. Pengaruh Nestorianisme, meskipun doktrin Nestorianisme ditolak oleh Konsili Efesus, pengaruhnya masih dapat dilihat dalam beberapa gereja Kristen Timur, seperti gereja Asiria Timur. Namun doktrin ini tidak lagi dianggap sebagai doktrin yang sah dalam gereja Kristen mainstream. Berikut ini beberapa tokoh pelopor dalam Nestorianisme. Tokoh utama, yang pertama, Nestorius, seorang uskup dari Konstantinopel yang dianggap sebagai pendiri Nestorianisme, yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah, pribadi ilahi dan pribadi manusia. Yang kedua, Theodoros dari Mopsuestia, seorang teolog yang menjadi pendukung utama Nestorius, yang mengembangkan teologi Nestorianisme dan menulis beberapa karya yang mendukung ajaran Nestorius. Yang ketiga, Ibas dan Edasa, seorang uskup dari Edasa yang menjadi pendukung Nestorianisme. Ia menulis beberapa karya yang mendukung ajaran Nestorius. Ajaran yang menentang gereja, yaitu ajaran utama. Yang pertama, Yesus Kristus memiliki dua pribadi. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah, pribadi ilahi dan pribadi manusia. Yang kedua, Maria Bunda Allah bukanlah Bunda Allah. Nestorius menolak gelar Bunda Allah untuk Maria karena ia menganggap bahwa Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kristen yang ketiga, Kristus memiliki dua sifat. Nestorius mengajarkan bahwa Kristus memiliki dua sifat yang terpisah. Yang pertama, sifat ilahi dan sifat manusia. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.